Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Dan menyampaikan beberapa poin melalui Zoom. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan secara kritis oleh Dr. TB Masa, kemudian tadi oleh Bang Mas Risi Tanggang. Beliau ini aktivis Neo Masumi, ya. Selamat atas kehadiran Partai Neo Masumi. Mudah-mudahan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kepolitikan atau demokrasi kita di Indonesia. Kemudian tadi Bang Hatta juga sangat tajam, ya, penyampaian beliau, terutama dikaitkan dengan persoalan yang kita hadapi terkait dengan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, kerentanan, dan sebagainya. Judul yang saya sampaikan ini berkaitan dengan korupsi politik merebak dan mungkin juga, ya, makin ganas di era Jokowi. Lanjut. Jadi kalau kita berbicara tentang kondisi 6 tahun terakhir ini, maka bisa dikatakan bahwa keberhasilan rezim Jokowi adalah memiskinkan, memproduksi koruptor, kemudian memperluas oligarki, ya, dan yang terakhir itu adalah membangun dinasti politik yang berlandaskan pada feodalisme politik. Nah, ini sangat berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Secara teoritis dan berdasarkan berbagai kajian oleh berbagai pakar, berdasarkan data longitudinal dan antar negara, ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap maju mundurnya sebuah bangsa. Yang pertama adalah lembaga ekonomi politik yang ekstraktif. Dan ini menjadi lahan subur dari oligarki dan korupsi, termasuk dan terutama adalah korupsi politik yang semakin mengganas di Republik ini sejak Jokowi berkuasa tahun 2014. Nanti kita akan tampilkan data-datanya. Ini bukan klaim, ya, tetapi ini berdasarkan fakta, data, dan logika kita bernegara dan berbangsa. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah the man behind the gun. Siapa itu? Pemimpin, pucuk pimpinan politik di suatu negara itu sangat menentukan. Jika pemimpin itu ignorant atau bahasa sehari-harinya mungkin jahil, ya, ini tidak punya kompetensi, kemudian dibarengi dengan keculasan, tentu tidak akan berani melawan arus. Dia akan terseret arus yang sangat korup dan oligarkis. Bahkan bisa menjadi pemain dari politik yang super korup. Nah, itu makanya saya mengatakan bahwa tahun pertama dari periode kedua ini hanya menyempurnakan pembusukan, kerusakan di berbagai bidang.
dalam istilah saya, mau ganti anggota kabinet 3 kali sehari, itu nggak akan berpengaruh. Karena sumbu persoalannya adalah pimpinan yang tidak kompeten, ya, dalam lingkungan yang sangat oligarkis. Itu menjadi PR atau persoalan atau akar masalah kita di Republik ini, terutama 6 tahun terakhir ini. Lanjut. Nah, sekali lagi korupsi, terutama korupsi politik atau grand corruption, itu adalah ancaman utama negara kita. Bukan radikal-radikul. Ya. Bukan keterbukaan dari kita untuk mengkritik. Kita akan mengkritik, bukan menghujat. Kritik itu harus rasional, didasarkan kepada evidence, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sekedar membual karena suka atau tidak suka. Tidak ada hubungannya dengan person dalam hal ini. Tapi kita sebagai warga negara yang membayar pajak dalam kontrak sosial nation state itu memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan, termasuk melalui kritik yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara ilmiah ya, dan didukung dengan data-data yang sahih. Dan korupsi ini merembet ke sana kemari, termasuk proses pemiskinan dan penciptaan kerentanan seperti yang disampaikan oleh Bang Hatta Taliwang tadi. Bisa dibayangkan ini, 4 orang terkaya di Republik ini memiliki kekayaan setara dengan kekayaan 100 juta penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah. Dan faktanya jumlah penduduk miskin terus bertambah, apalagi atau terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Saya sudah mencatat ya berdasarkan berbagai data termasuk data dari Bank Dunia. Jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tentu termasuk di sini adalah aspiring middle class atau kelompok menengah yang baru belajar. Tetapi dia rentan untuk jatuh miskin, apalagi dalam situasi pandemi atau maha krisis seperti sekarang ini. Jumlahnya itu sekitar 210 juta yang miskin dan rentan miskin. Ini luar biasa. Ya. Dan ini sudah memasukkan jumlah miskin berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi tidak ngarang. Ini datanya real. Nah, salah satu yang menyebabkan proses pemiskinan ini semakin ganas adalah karena korupsi, terutama korupsi politik. Korupsi ini sekali lagi di samping memperburuk kemiskinan dan ketimpangan juga menghambat pembangunan manusia, human development, dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi kerangka negara-negara anggota PBB untuk dicapai sebelum tahun 2030. Banyak sekali di situ indikatornya. Itu Indonesia tracknya buruk, bahkan dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia yang sebenarnya secara ekonomi itu lebih buruk dibandingkan dengan Indonesia. Kita sudah, seperti yang disampaikan oleh Bang Hatta Taliwang tadi, kalah dengan Vietnam. Apalagi Malaysia dan Singapura itu tidak perlu disebut. Kebetulan saya mendalami soal demokrasi dan human development. Kemudian tentu korupsi ini juga menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Ini agak bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Presiden. Bahwa keberadaan KPK itu, ya penangkapan sana sini itu menghambat investasi, membuat investor itu takut. Data menunjukkan sebaliknya. Justru korupsi yang ganas itu mendiscourage para investor untuk menanamkan
atau untuk naruh uangnya, modalnya di Indonesia. Itu kenyataan, dan itu berdasarkan kajian di banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Jadi bukan berdasarkan perasaan. Ini yang perlu kita catat. Dan yang paling penting adalah anasir yang paling jahat, salah satu anasir yang paling jahat dalam demokrasi itu adalah korupsi. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa sebenarnya ini nggak ada demokrasi, yang ada adalah oligarki atau koruptokrasi yang berbaju demokrasi. Demokrasi prosedural saja sudah hancur-hancuran, apalagi bicara tentang demokrasi substansial, termasuk elemen terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kebebasan berpendapat, dan seterusnya. Ini sudah amblas, ambiar dalam bahasa saya. Jadi sebenarnya tidak ada demokrasi, yang ada adalah oligarki atau koruptokrasi, atau vetokrasi kalau istilahnya Francis Fukuyama, ya, yang mendikte semua kebijakan yang diambil oleh negara. Itu yang terjadi di Indonesia, dan ini semakin memburuk. Dan saya mengatakan bahwa mustahil kondisi kita itu akan semakin baik. Nggak masuk akal. Saya punya hipotesis lingkaran setan politik. Yang masuk akal adalah kondisi itu semakin buruk. Karena anasir-anasir jahat seperti korupsi, oligarki atau oligark, koruptor, kemudian para politisi busuk ini saling mempengaruhi secara negatif, saling menguatkan secara negatif dari waktu ke waktu. Jadi kalau terjadi perbaikan, itu merupakan ancaman eksistensi terhadap kekuasaan yang mereka pegang. Dan yang lain soal korupsi ini berkaitan dengan konflik, bahkan kemunculan politik identitas dalam dimensinya yang negatif itu akibat korupsi. Korupsi itu menimbulkan ketimpangan politik dan ketimpangan ekonomi. Ketika situasi itu timpang baik secara sosial, ekonomi, politik, orang merasa tersisih. Ketersisihan ini mendorong orang untuk menonjolkan politik identitas. Jadi bukan sebaliknya politik identitas yang merusak situasi, justru yang merusak situasi adalah oligarki, korupsi, ya, yang kemudian menimbulkan ketimpangan. Ini menyebabkan kelompok-kelompok tertentu menonjolkan politik identitas dalam dimensi negatifnya, bukan yang positif. Ya, politik identitas itu natural, nggak masalah. Dan ini bisa mengancam kohesi sosial, dan kita rasakan sendiri sekarang ini di bidang hukum, politik, ekonomi, semuanya hancur-hancuran, ya kan. Dan yang juga penting untuk dicatat bahwa korupsi itu mendorong kekerasan negara. Ini sudah rumusnya gitu loh. Jadi kalau negara itu terlalu korup, terlalu oligarkis, maka untuk mempertahankan kekuasaan itu akan menggunakan segala cara, termasuk melakukan kekerasan negara terhadap rakyatnya. It's very logical, ya, sangat-sangat logis gitu. Dan sudah ada kajian di beberapa negara, meskipun belum advance kajiannya, ya, terkait dengan korupsi dan kekerasan, termasuk kekerasan negara. Lanjut. Nah, bagaimana fakta korupsi di Indonesia? Tahun 2019 berdasarkan Corruption Perception Index yang dikeluarkan oleh Transparency International, ini pada level persepsi, ya. Jadi orang disurvei, ya ditanya terkait dengan pengalamannya atau persepsinya terkait dengan korupsi, termasuk suap. Dari 180 negara yang di peringkat, kita ranking 85, ini jauh di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Ya, kita beda-beda tipis dengan Filipina dari sisi skor maupun ranking. Nah, bagaimana posisi kita di Asia? Global Corruption Barometer Asia 2020, ya. Ini juga dikeluarkan oleh Transparency International. Indonesia itu juara 1 korupsi seks. Dalam bahasa Inggrisnya sextortion. Ini agak beda dengan gratifikasi seks. Ini ada unsur pemerasan. Ternyata kita juara 1. Saya kira Thailand yang juara 1. Kok bisa Indonesia? Saking buruknya gitu loh perilaku penyelenggara negara kita. Sekitar 18% dari orang yang disurvei oleh Transparency International mengatakan pernah mengalami pemerasan seks oleh para penyelenggara negara dan politisi.
Itu makanya kita juara 1 disusul oleh Sri Lanka, kemudian Thailand nomor 3. Saya kaget juga melihat laporannya ini. Dan dari sisi suap, ya bribery, kita nomor 3 setelah India dan Kamboja. Ini. Kemudian yang sebelah kanan ini ada beberapa angka yang bisa dilihat sendiri dan mungkin nanti bisa kita share ini, Bang Sa'dun, slide-nya. Lanjut. Nah, ada beberapa skandal korupsi kelas kakap. Tentu ini korupsi politik. Ya, dulu di zamannya Mega ada BLBI yang besar, ini yang besar-besar ini, dan yang ketahuan. Yang tidak ketahuan banyak juga. Kerugian negara hampir 5 triliun. Kemudian di zamannya SBY ada Bank Senturi, 7,5 triliun. Ditambah dengan kerugian dalam skandal IKTP. Itu 2,3 triliun. Nah, ternyata dari sisi jumlah kasus dan juga volume atau besarnya kerugian negara itu semakin meningkat secara tajam di era Presiden Jokowi, JK, dan ditambah dengan yang sekarang ini, Jokowi Ma'ruf Amin. Jiwasraya saja hampir 14 triliun. Dan baru-baru ini laporan dari BPKP yang sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung. Untuk Asabri, potensi kerugian negara itu 17 triliun. Bayangkan. Berapa kali lipat dibandingkan dengan kasus per kasus yang terjadi di eranya SBY maupun Megawati. Nah, yang paling memalukan adalah korupsi bansos. Dan setelah ditelusuri termasuk oleh BPKP, ya, hampir setengah nilai bansos, itu bansos sembako untuk Jabodetabek, Jakarta dan Bodetabek. Jumlah unitnya itu sekitar 24 juta paket bansos. Nilai per paket itu kan 300.000. Bayangkan itu. Kalau hampir setengah saja diembat, katakanlah 43%, hasil hitung-hitungan saya berdasarkan laporan BPKP, itu tidak kurang dari 2,5 triliun itu diembat dari pagu itu sekitar 6,4 triliun. Luar biasa ini. Jadi proses pemiskinan dengan cara yang sangat keji ini luar biasa. Dan ini tidak bisa dilepas dari cantolan politiknya. Tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik. Misalnya Jiwasraya, itu hampir mustahil kita bisa menolak bahwa ini terkait dengan misalnya Pilpres 2019. Karena apa? Dari sisi timingnya dekat, pelakunya juga ada sebagian atau 1-2 orang yang terkait dengan lingkaran pucuk kekuasaan. Dan dari sisi volumenya ini luar biasa, hampir 14 triliun. Ini beberapa fakta terkait dengan skandal korupsi politik atau grand corruption yang terjadi belakangan ini. Dan ini ada di antaranya yang terjadi katakanlah di tahun pertama periode kedua dari rezim saat ini. Lanjut. Nah, ini bagaimana korupsi bansos itu prosesnya, ya nanti skip langsung, lanjut. Nah, ini beberapa korupsi politik juga yang cukup mengemuka, dan ini hampir semuanya berasal dari PDIP. Ini pengusul rancangan undang-undang HIP yang memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Dan mereka ini yang paling kencang berteriak Pancasila, NKRI, harga mati, radikal-radikul, dan seterusnya. Tapi kenyataannya, parpol ini adalah juara 1 sarang koruptor di Republik ini. Saya pernah mengusulkan seharusnya partai ini bisa dibubarkan atau dibekukan atau didiskualifikasi dari kontestasi pemilu atau pilpres. Ini harus bisa dilakukan, kalau tidak ini semakin ganas korupsi ini terjadi. Ini luar biasa.
Dan modus transmisi korupsi itu kan macam-macam. Ada proyek infrastruktur, ya, pemindahan ibu kota, kemudian BUMN. Ada juga bayinya lobster itu diembat, ya kan. Kebetulan itu dilakukan oleh kader Gerindra, tapi dibantu juga oleh kader PDIP. Nah, ini fakta. Kita tidak memfitnah, datanya ada dan jelas menjadi konsumsi publik. Lanjut. Belum bicara tentang Harun Masiku, ya, yang menghilangkan diri atau dihilangkan sampai sekarang ini. Nah, seperti yang saya hipotesiskan tadi, salah satu faktor kan penyebab korupsi itu semakin ganas banyak, ya. Tapi yang sangat determinan menurut saya adalah mengerasnya lingkaran setan politik. Lingkaran setan politik ini saya jelaskan bermula dari, ya, kecelakaan politik elektoral 2014. Kenapa kecelakaan itu terjadi? Ada banyak variabel yang berbicara di situ. Tapi mungkin sebagian dari kita seperti Bang Hatta itu akan mengatakan memang itu terkait dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002, ya, yang menyelewengkan, yang memperkosa Undang-Undang Dasar 45 yang asli, kira-kira begitu. Jadi itu bisa dilacak sampai di situ. Tapi saya mencoba untuk melihat ini dalam konteks politik elektoral dan kemudian derivasi dari politik elektoral itu dalam konteks lingkaran setan politik. Jadi sekarang kita buktinya tidak semakin baik. Hukum semakin pincang, ya kan, ekonomi ngesot dalam bahasa saya, semakin buruk kinerjanya, kemiskinan bertambah, ketimpangan juga semakin menganga, ya. Korupsi semakin ganas dan sebagainya. Ya, ini kan tali bertemali, saling menguatkan secara negatif faktor-faktor ini. Jadi tidak masuk akal kalau kita, ya, yang rasional, yang masih memiliki akal sehat, itu yakin bahwa situasi dan kondisi itu akan semakin baik meskipun reshuffle kabinet 3 kali sehari, nggak akan ngaruh. Bahkan dengan bergabungnya PSSU dalam kabinet Jokowi JK sekarang, Jokowi Maruf Amin sekarang ini, situasi akan semakin buruk. Karena apa? Karena oligarki di situ ngumpul. Dan mereka juga ini yang ikut membangun dinasti politik. Dan dinasti politik ini sangat berkaitan, sangat berkelindan dengan oligarki dan juga korupsi, termasuk korupsi politik elektoral. Nah, salah satu yang penting untuk didalami adalah hubungan antara korupsi politik dan politik uang. Karena kita ini juara juga, lanjut, terkait dengan politik uang. Lanjut. Nah, pada tahun 2014, Indonesia itu secara global juara 3 politik uang di tingkat global. Karena apa? Karena hampir sepertiga pemilih di Indonesia itu terpapar politik uang. Bentuk politik uang itu macam-macam. Ada yang ini secara teoritis, ada yang clientelis, ada yang non-clientelis. Ya. Kemudian juga modusnya macam-macam. Ada yang bentuk sumbangan ke jalan raya, rumah ibadah, ada juga yang ngasih amplop dan sebagainya. Modusnya macam-macam. Nah, kita itu ranking 3 paling buruk atau paling tinggi tingkat politik uang. Kita hanya berada di belakang Uganda dan Benin, 2 negara di kawasan Afrika. Ini negara yang terbelakang secara ekonomi maupun dari sisi politik. Tapi kita juara 3, hanya berada di belakang mereka. Nah, dan di tingkat Asia, tahun 2020 berdasarkan Global Corruption Barometer Transparency International, itu kita juara 3 juga. Jadi tidak terjadi penurunan, bahkan berdasarkan riset yang dilakukan oleh ahli politik dari Australian National University, termasuk di sinilah Edward Aspinall, ya, bahwa modus politik uang atau praktik politik uang itu tetap tinggi, bahkan meningkat dengan modus tersamar. Kalau dulu mungkin lebih terang-terangan, ya, sekarang itu modusnya lebih tersamar, tapi dari sisi volume dan dari sisi jumlah kasus politik uang itu meningkat tajam. Dan ini linier dia dengan kasus korupsi politik. Nah, yang perlu didalami, perlu kajian mendalam adalah apa modus transmisi politik uang
yang sangat menyebar, yang sangat luas ini, baik di pusat maupun daerah, dengan tingkat korupsi politik. Itu perlu kajian mendalam. Belum banyak kajian yang serius untuk melihat hubungan ini, pathways-nya. Jadi apa sih yang menghubungkan itu? Bisa infrastruktur, bisa BUMN, ya bisa macam-macam. Tapi ini perlu didalami. Tapi yang jelas, kalau kita lihat datanya, itu linear pertumbuhan antara kasus korupsi politik dengan korupsi politik elektoral dalam bentuk politik uang. Lanjut. Dan pilkada Desember 2020 ini marak dengan politik uang dan politik dinasti yang saling berkelindan. Mungkin yang terakhir, slide yang terakhir. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang menurut saya mungkin layak untuk dipertimbangkan oleh semua komponen bangsa ini, terutama penyelenggara negara, ya. Entah itu di parlemen maupun di eksekutif. Korupsi ini selama ini dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya teknis. Jadi langkah-langkah untuk memeranginya itu sebagian besar bersifat teknis teknokratis. Ini nggak ngaruh karena korupsi itu sudah sistemik, bersifat struktural. Oleh karena itu jauh dari cukup untuk memerangi korupsi, ya, kalau kita hanya fokus pada langkah-langkah teknis teknokratis, termasuk keberadaan KPK. KPK ini sudah teknis teknokratis, ya kan? Penegakan hukum semata atau pemadam kebakaran dalam bahasa saya. Itu pun juga dikerdilkan perannya, dikooptasi oleh kekuasaan. Ini semakin repot, meskipun baru-baru ini ada penangkapan, tapi ini tidak ada jaminan bahwa ini akan terus berkelanjutan karena sebenarnya korupsi itu sangat merajalela kasus-kasusnya. Nah, ada beberapa rekomendasi di sini. Saya tidak tahu Bang Sa'dun apakah waktunya masih ada, sekitar 2-3 menit saya sampaikan. Kalau enggak kita... Kenapa? Enggak kedengaran ya Bang Sa'dun ya? Oke, jadi pertama menurut saya kita benahi politik elektoral nih, terutama melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan atau Undang-Undang Parpol. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bubarkan atau diskualifikasi parpol yang sangat korup. Kita bisa buat semacam indeks korupsi parpol. Saya sudah mengusulkan ini KPK juga lewat Novel Baswedan, dan ada mantan wadah pegawai KPK yang sudah keluar juga tanggal 16 Desember kemarin. Nah, kemudian diskualifikasi calon tersangka korupsi atau yang main politik uang. Tapi kalau sekarang ini yang kita lihat, yang tersangka korupsi itu tetap bisa lanjut untuk ikut kontestasi. Nah, ini kan parah ini kalau menurut saya. Seharusnya didiskualifikasi, nggak boleh ikut kalau sudah jadi tersangka atau dia ditemukan main politik uang secara masif. Itu. Kemudian yang berikutnya, petahana wajib cuti, termasuk calon petahana pilpres untuk menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara dalam konteks elektoral. Saya mengatakan bahwa pilpres 2019 itu terlepas dari siapa yang menang, itu memang sangat curang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sangat curang, modusnya macam-macam, termasuk mobilisasi anggota kabinet, kemudian pegawai negeri dan seterusnya. Belum bicara tentang permainan realokasi anggaran di pusat maupun daerah, ya, termasuk juga memainkan program-program bantuan sosial yang bisa dianggap sebagai belas kasihan dari sang petahana. Itu kan bentuk kecurangan juga, gitu. Kemudian tekan oligarki. Nah, bagaimana salah satu cara kita untuk menekan oligarki ini? Menurut saya adalah melalui kepemimpinan politik yang berkualitas, berintegritas, dan berani secara politik melawan oligarki. Saya kasih contoh, Anies Baswedan, itu kan berani menghentikan proyek reklamasi. Proyek reklamasi itu merupakan lahan subur dari oligarki dan korupsi. Kalau misalnya Ahok terpilih waktu itu, terlepas dari saranya, oligarki ini semakin ganas, dan proyek reklamasi ini akan semakin memiskinkan rakyat di Republik ini, terutama yang di DKI. Tapi Anies berani itu. Ini terlepas dari Anies itu
orientasi politiknya kemana atau dari pihak mana ya. Tapi ini data menunjukkan, dan saya sudah mencatat beberapa kemajuan Anies ya, entah itu pembangunan manusia, pengurangan kemiskinan, ketimpangan, demokrasi, dan seterusnya. Di luar dari katakanlah penghargaan yang dia terima dari berbagai negara atau lembaga-lembaga internasional dan seterusnya. Tapi ini fakta gitu loh. Di zamannya Ahok itu terjadi pemiskinan, jumlah penduduk miskin itu naik, ketimpangan juga parah, dan indeks demokrasi DKI itu kemudian hancur itu di bawahnya Ahok. Tapi masyarakat nggak tahu, ngelihatnya secara fisik pun sekarang jauh lebih baik. Ini kita bicara tentang objektif ya, terkait dengan kinerja. Contoh bahwa kita bisa menekan oligarki, salah satunya melalui pemilihan politik, kepemimpinan politik yang berkualitas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tingkatkan literasi politik agamawan. Jangan sampai agamawan ini ya terjebak dalam tafsir agama versi penguasa dan pemodal. Amar ma'rufnya saja yang ditonjolkan, nahi mungkarnya dibuang. Ini saya pikir ini tafsir yang mencelakakan gitu loh, membuat rakyat umat ini semakin terbelenggu dalam tanda titik kejahiliahan, terutama jahiliyah politik. Jadi ini harus ada upaya kita untuk meningkatkan literasi politik agamawan, sehingga tidak menafsirkan agama, entah itu hadis maupun ayat dalam Al-Quran itu hanya berdasarkan versi penguasa atau pemodal. Nah ini sangat mencelakakan menurut saya. Termasuk soal korupsi ini, karena kadang-kadang menerima amplop itu dianggap biasa itu. Dalam tradisi kelompok tertentu ya. Perkuat literasi politik substansial dan integritas kelompok masyarakat sipil. Banyak sekarang ini masyarakat sipil terkooptasi oleh kekuasaan dan oligarki. Mereka bukannya menjadi katalisator untuk membimbing dalam tanda kutip masyarakat ya, rakyat untuk melakukan perubahan atau mendorong perubahan, tapi mereka bagian dari ya kemapanan kekuasaan itu. Kemudian juga penting untuk perkuat peran dan independensi KPK. Ini sebagai pemadam kebakaran. Mau tidak mau memang penting penegakan hukum itu, tapi jauh dari cukup seperti yang saya sampaikan tadi. Perluasan kewenangannya, termasuk pengawasan dan penindakan. Posisi KPK harus independen, jangan di bawah presiden. Dan kalau bisa, pegawai KPK jangan ASN atau PNS. Ya, dia harus independen betul gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga kita berikan hukuman sosial dan politik kepada para koruptor. Cabut hak politiknya untuk dicalonkan. Ini bukan kejam. Kalau kita biarkan seperti ini, kita kejam ke masyarakat. Terutama masyarakat yang miskin dan rentan miskin yang jumlahnya seperti saya sampaikan tadi itu ratusan juta. Bahkan saya sampaikan 200 juta lebih yang miskin dan rentan miskin, yang pendapatannya ya kurang dari 1.500 per bulan per orang. Nah, yang terakhir adalah mari kita hijrah dari demokrasi liberal hiperoligarkis ini ke sistem demokrasi sosial. Karena ini lebih compatible, lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 45 dan juga banyak bukti bahwa demokrasi sosial ini bekerja dengan sangat baik. Demikian dari saya, Bang Sadun. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.